Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat petani porang dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini teman-teman kita lagi ada kegiatan pencabutan gulma secara manual ya. Di sini teman-teman bisa lihat gulmanya tumbuh begitu lebat ya. Nah, ini sementara dicabutin secara manual teman-teman. Nah, jadi sebenarnya pencabutan gulma seperti ini adalah salah satu bentuk perawatan terhadap tanaman porang itu sendiri teman-teman. Karena untuk gulmanya tidak bisa kita semprot menggunakan bahan kimia, jadi harus kita cabutin secara manual. Nah ini selain rekan saya yang lagi sibuk nyabutin rumputnya, di sana ada beberapa anak-anak yang ikut bantuin juga teman-teman. Nah di sini juga kita selain melakukan pencabutan rumput secara manual, ini karena mumpung dibersihin kita juga sementara nambahin bibit ke bedengan atau ke gulutan. Itu kita tambahi di sela-sela antara tanaman porang yang sudah ada. Nah perlu saya tambahkan bahwa bibit yang kita gunakan sekarang ini adalah bibit dari polybag teman-teman ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa melihat ada beberapa tanaman porang ini kita bantu menggunakan patok atau bambu ya. Nah ini sebagai pencegahan jangan sampai tanaman porang yang kita tambahkan ini itu akan roboh teman-teman. Karena memang kondisi kalau kita pindahkan dari polybag ke lahan itu otomatis ada yang namanya adaptasi teman-teman. Jadi ketika kita pindahkan dari polybag itu tidak akan langsung berdiri tegak, itu akan butuh proses sampai berhari-hari sehingganya dia bisa tumbuh tegak teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Nah ini yang kita pindah atau kita tambahi beberapa hari yang lalu. Nah ini sebenarnya ini ada tonggaknya, ada tiangnya, karena memang di awal kita melakukan pemindahan dari bibit polybag itu kondisinya roboh teman-teman. Jadi ini kita udah bantu menggunakan bambu atau potongan kayu. Nah namun setelah beberapa hari kemudian ini kita bisa lihat, saya akan tes apakah batangnya masih roboh apa tidak. Nah ternyata tidak teman-teman. Nah ini salah satu contoh kenapa kita melakukan bantuan bambu seperti ini. Di saat kita melakukan pemindahan pertama kali, itu pasti tanaman porangnya akan roboh atau terkesan layu. Namun sebenarnya kondisinya tidak seperti itu teman-teman. Dia mungkin saja bisa dikata ada semacam adaptasi atau pembiasaan dengan kondisi lahan yang ada di gulutan atau di bedengan. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman bisa lihat semua bibit yang saya gunakan di gulutan yang ini, baik yang ini atau yang itu sampai yang ini adalah bibit dari polybag semua teman-teman. Nah jadi satu kondisi yang pasti akan kita temui adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mengalami batang porang itu akan rubuh. Tapi itu tidak akan memakan waktu yang lama teman-teman. Cukup kita bantu, kita sandarkan ke potongan bambu, itu dalam beberapa hari kemudian itu pasti akan berdiri tegak kembali teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa melihat masih ada beberapa lubang yang kami sediakan. Ini akan kami sisipi lagi dengan bibit dari polybag. Kita akan tambahi di sela-sela daripada tanaman porang yang sudah ada sebelumnya teman-teman. Seperti ini. Teman-teman kita diperhadapkan dengan satu kondisi yang memprihatinkan, di mana satu musuh terbesar yang akan kita temui ketika kita menanam porang hanya satu teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa melihat ulatnya seperti ini. Oh, nah ini salah satu daunnya udah habis karena udah dimakan sama ulat hitam ini teman-teman. Nah tidak ada obat yang kita bisa gunakan untuk membasmi hama ini teman-teman, selain kita lakukan dengan kita ambil dan kita matiin
ulatnya. Coba dikeluarin. Nah, jadi caranya kita ambil saja begini, terus kita matikan teman-teman. Kita pencet-pencet saja ke tanah. Yang penting dia mati ya. Nih kayak gini, nih ngeri. Nah, jadi ini salah satu, bahkan bisa dibilang nggak ada cara lain selain kita matikan secara langsung seperti ini teman-teman. Ya, karena untuk mematikan hama ulat seperti ini tidak bisa kita gunakan bahan kimia teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di kegiatan di hari yang sama ini, setelah gulutan kami bersihin dari gulma, ini langsung ada tahapan pemberian pupuk kohe kambing ya. Nah, ini langsung ditabur ke pinggiran daripada batang tanaman porang teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kandungan nitrogen pada kotoran hewan kambing itu lebih tinggi daripada nitrogen pada kotoran-kotoran hewan yang lainnya teman-teman. Nah, jadi ini alasannya kenapa kita menggunakan kohe kambing ya. Caranya seperti ini saja teman-teman, cukup ditaburi di seputaran batang daripada tanaman porang. Ingat, pemberian pupuknya jangan sampai kena di batangnya ya, karena kemungkinan besar yang kita akan hadapi ketika kohe kambing ini ternyata proses fermentasinya belum terlalu sempurna, itu khawatirnya akan berefek pada batang tanaman porang. Batang tanaman porang itu akan gosong teman-teman, karena sifat daripada kohe kambing itu sendiri itu sifatnya panas. Nah, jadi caranya simpel teman-teman, cukup ditaburi seperti ini saja. Nah, oke, sahabat petani porang dimanapun Anda berada, demikian liputan kegiatan kami hari ini. Di mana kegiatan kami hari ini itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah pembersihan gulma yang ada di bedeng atau di gulutan. Yang kedua, kita menyisir atau membersihkan ulat-ulat hitam pada tanaman porang. Dan yang ketiga, kita mengadakan pemupukan menggunakan kohe kambing teman-teman. Nah, oke, sahabat petani porang dimanapun Anda berada, demikian liputan dari kami channel Petani Milenial Gorontalo. Apabila informasi yang kami sampaikan ini menurut teman-teman bisa bermanfaat, maka jangan lupa teman-teman mensupport channel kami, channel Petani Milenial Gorontalo, dengan menekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, demikian dari kami akhiri, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.